Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang, tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari, mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari, mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan, engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa.
engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 5. Tuhan Yesus memberkati. Elifas terus berusaha menasehati Ayub untuk tetap bersabar, memasrahkan diri ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia berkuasa mengubah segala sesuatu. Asal saja Ayub sabar. Penderitaan itu dapat juga merupakan disiplin. Bahkan Elifas berpendapat jikalau Tuhan menegur seseorang dan orang itu menanggapinya dengan benar, maka Allah membebaskannya dari segala malapetaka. Dan ini tidak selalu benar. Semua nasihat Elifas itu benar, tetapi tidak menjawab pergumulan Ayub. Menurut Elifas, penderitaan yang Ayub alami karena kesalahan Ayub, sehingga bukannya mengurangi beban Ayub, malah menambahinya. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita orang percaya harus melihat penderitaan yang kita alami, jangan dari satu sudut pandang saja, karena Allah juga mengizinkan penderitaan yang terjadi untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang kedua, kita orang percaya selama di dunia, maka kemungkinan besar akan mengalami penderitaan. Itu bukan semata-mata karena kita berdosa. Yang ketiga, kita orang percaya ketika mengalami penderitaan, kita harus bulatkan hati kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk memohon kekuatan dan mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Karena memang Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan akan melenyapkan semua kesulitan dan penderitaan dari kehidupan kita. Orang yang saleh sekalipun tidak akan lolos dari kesulitan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap kuat dan bersabar dan tetap berdoa, percaya di dalam setiap kesulitan yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.